Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas. Di video kali ini saya mau bahas sebuah smartwatch yang katanya brand lokal dari Buds Bear, yaitu Buds Monza Pro. Dan seperti kebanyakan brand lokal, kalau untuk elektronik biasanya dibuatnya tetap Cina ya. Tapi nggak ada masalah karena Apple juga dibuat di Cina. Tinggal gimana ini bisa fake atau enggak, apalagi dengan price tag-nya, harganya sih di angka 500 ribuan. Ini worth it nggak sih? Nah, mungkin kita akan langsung aja. Saya nggak bakal bahas detail-detail banget, tapi saya bakal kasih plus minus hasil hasil pemakaian saya selama beberapa hari, supaya teman-teman bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau emang pengen ambil smartwatch yang satu ini. Plus yang pertama itu dari desain. Saya suka desainnya. Jadi desainnya bulat, simple, elegan, materialnya juga oke di sini, keramik ya. Kalau dari Buds Band-nya bilang ini keramik, jadi ini cakep gitu, cakep. Dia juga simple minimalis. Ada tombolnya dua, tombol fisik, yang ini untuk on off, yang ini untuk masuk ke menu. Dan dia bisa ini crown, jadi ya ini fungsi ya, bisa diputar-putar. Ini oke. Jadi dari situ ini kelebihannya yang pertama menurut saya. Dari materialnya, dan ini juga menurut saya ini menarik. Jadi strapnya ini enak gitu, strapnya enak. Jadi strapnya ini enak banget dipakai. Saya juga kaget ketika saya pakai di tangan. Ini enak, lembut, enak. Jadi berasa pakai jam mahal. Saya kayak kalau mungkin yang agak deket-deket, terakhir saya pakai watch speed, ini mirip-mirip tapi ini lebih lembut lagi, dan ini enak gitu. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan kedua adalah dia punya banyak fitur. Jadi untuk smartwatch dengan harga 500 ribu ini fiturnya banyak banget. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, di sini fiturnya banyak banget. Dari mulai dialer, kita bisa telepon langsung dari sini pakai Bluetooth. Kalau kita mau pakai untuk fungsi teleponnya ini dari sini, kita harus nyambungin dua sambungan ke handphone kita. Yang pertama sambungannya adalah sambungan dari aplikasinya. Yang kedua adalah sambungan Bluetooth biasa. Jadi dan ini juga dipakai untuk ngaktifin kayak tadi untuk phonebooknya, karena kita bisa ngasih akses untuk phonebooknya. Jadi kita bisa cek di sini. Jadi kita bisa lihat, kita bisa calling langsung dari sini. Tapi ini langsung pakai phone biasa ya. Oke. Nah, terusnya di sini ada call logs. Jadi kita bisa dapetin panggilan-panggilan yang udah ada di handphone kita apa aja. Jadi fiturnya banyak banget. Nah, di sini notifier di sini biasanya ada untuk kalau kita dapat pesan, notifikasi semuanya, WhatsApp dan lain-lain itu ada di notifier. Nah, terus di sini ada sportsnya juga udah ada, katanya sih 12 mode ya, nanti bisa dihitung sendiri, saya enggak. Pokoknya ada sportsnya. Terusnya pedometer untuk ngitung seberapa jauh langkah kita, sudah berapa banyak. Jadi di sini ada status, historinya, goal, history kita nih, ini tanggal berapa, tanggal sekian, berapa step ada historinya di sini. Goal, gender, weight, height, gitu data kita ada di situ. Dan itu ya udah lumayan. Nah, ini sleep monitor, deep sleep, light sleep, status, history, help, statusnya on, historinya, deep sleep. Nah, ini agak ini sih, nanti saya bahas di situ. Nah, ini yang agak menarik sih. Jadi di sini dia cuma bisa ngebaca kita sleepnya dalam waktu, jika kita sleep dari jam 21 sampai jam 9. Di luar itu kita, kalau tidur di luar itu kita nggak akan kebaca. Jadi ini yang jadi jadi mungkin kekurangan. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Oke, terusnya dia ada Alipay. Ini yang saya agak kurang sok sih. Maksudnya kalau udah brand lokal harusnya sih jangan Alipay di sini. Paling nggak Google Pay lah, atau mungkin bisa GoPay, Dana gitu kan ini brand lokal. Tapi ini Alipay, heart rate,
Di sini ada heart rate, ada blood pressure, oksigen, ECG, banyak lah ya. Pokoknya dia fiturnya segudang. Alarm bisa langsung bikin di sini. Terusnya stopwatch juga bisa langsung ada di sini. Kalkulator kalau butuh ngitung-ngitung di sini walaupun kecil ya, tapi ada kalkulator dan kalender. Kalendernya di sini nggak cuma nampilin tanggal saat ini, tapi kita juga bisa buka untuk kalender lengkapnya. So ini kelebihannya. Di sini ada Bluetooth call, setting. Nah, settingnya juga. Jadi apa ya? Oke. Untuk fast payment saya nyalain dulu biar kita tahu. Nah, itu kelebihan keduanya. Jadi dia fiturnya banyak banget. Kelebihan ketiga mungkin watch face-nya juga masuk yang banyak. Jadi kita bisa pilih langsung pakai Vando Health-nya. Di situ ada dialnya. Kita bisa ya lumayan banyak watch face-nya yang lumayan oke juga dan gratis. So itu juga oke. Oke. Satu lagi kelebihan dari si Monza Boots Monza Pro ini adalah dia udah IPX ya. Di situ sih tulisannya IPX saja, tapi nggak berapanya nggak disebutin di Buds ID-nya. Dan saya udah coba, saya siram, saya cemplungin dikit ya masih aman ya. Tapi saya nggak tahu kalau untuk jangka panjang ya belum tahu. Tapi ya so far ya saya cemplungin, saya siram, saya pakai wudhu, saya pakai nyuci piring, saya pakai nyuci baju, aman. Oke, kita masuk kekurangan yang saya kumpulin dari smartwatch yang satu ini. Kekurangan pertama jadi ada fitur Alipay. Jadi kalau kita swipe dari bawah ke atas itu ada Alipay. Ini adalah untuk pembayaran kayak macam Google Pay ya, atau kalau Huawei ada Huawei Pay, terusnya Xiaomi juga ada Mi Pay. Cuma ini dari AliExpress ya harusnya, atau Alibaba. Dan ini nggak pakai di sini sih sebetulnya. Maksudnya ini menurut saya ini termasuk salah satu kekurangan. Kenapa? Karena itu nggak pakai di sini. Kalau di sini brand lokal mungkin harusnya pakainya Dana atau paling nggak yang agak global kali ya, Google Pay. Jadi bisa dipakai. Terusnya kenapa jadi kekurangan? Karena itu cuma ada ini aja gitu. Jadi yang dari swipe ke bawah itu benar-benar cuma si Alipay aja. Kita nggak bisa ganti yang lain. Jadi cuma kita bisa itu ada swipe dari bawah ke atas untuk Alipay, atau ya udah kita matiin aja gitu. Jadi kalau kita matiin di sini ada fast paymentnya, kita matiin, ya udah kita nggak ada apa-apa lagi. Di sini nggak bisa di swipe ke atas, udah kosong. Jadi itu satu kekurangan menurut saya. Oke, kekurangan kedua adalah di fitur jamnya. Jadi menurut saya salah satu fungsi kita pakai smartwatch selain fungsi smartnya yang gimana kita bisa menghubungkan dari handphone kita ke jam tangan kayak notifikasi dan lain-lain, atau ada fungsi health-nya harusnya dia bisa untuk melihat jam juga dengan mudah. Nah, saya ngerasa agak lama ya di sini. Jadi di sini ada raise to wake, tapi lama juga raise to wake-nya. Oke, jadi butuh sepersekian detik untuk nyala. Kadang nggak nyala. Nah, nyalanya nggak langsung. Jadi agak lama dan ada delay. Dan padahal untuk kayak smartband atau smartwatch yang lebih murah, sering banget raise to wake-nya ini lebih kencang dari ini lama gitu. Jadi menurut saya ini satu kekurangan juga untuk raise to wake-nya. Jadi kalau mau ngeliat jam aja kita harus agak lama. Oke, salah satu kekurangan lain yang saya tandain adalah untuk masalah notifikasi ya. Jadi so far sih saya aman ya, karena saya sambungin ke Bluetooth utama dan saya sambungin juga ke Vando Health-nya itu. Jadi saya selalu dapat notifikasinya dalam jarak jangkauan Bluetooth. Nah, notifikasinya bisa dilihat di sini. Kita bisa view lumayan. Ya ini walaupun tadi ya tampilannya nggak ada batasannya gitu. Jadi saya ngerasa ini kok ya ini dari pengirim notifikasi isi chattingnya. Jadi itu satu. Dan yang jadi kurangnya adalah itu tadi, kalau kita lagi dapat notifikasi dia kayak tadi kita bisa cancel atau kita bisa view. Tapi kalau misal kita lagi nggak posisi dapat notifikasi atau notifikasinya tadi kita nggak langsung view, kita cancel, kita mau lihatnya itu susah. Jadi biasanya misal contoh saya ada di
Mi Watch saya gitu ya. Jadi kalau misal saya mau lihat notifikasi ya saya tinggal sini aja. Atau dan biasanya juga gitu di saya pakai Honor Band 5 juga kayak gitu, gampang banget nyari notifikasinya. Tapi di sini enggak. Ya kayak misal gini, ini kita cancel. Tadi kita lihat ya. Harusnya nah di sini kan karena tadi udah dipakai Alipay dan nggak bisa diapa-apain lagi, kita nggak bisa di sini ke working ke olahraga, ke sini ke fitur-fitur yang banyak itu sini untuk shortcut ya. Tapi kalau untuk notifikasi nggak ada. Jadi kalau mau buka notifikasi harus masuk dulu ke sini. Kita cari mana tadi notifikasinya paling atas, baru kita masuk notifier dan itu apa ya? Menurut saya ini kurang sih. Jadi kayak sebetulnya ini salah satu enaknya pakai smartwatch aja kita bisa lihat baca pesan tanpa kita harus buka HP-nya dulu. Dan kira-kira emang ada yang penting harus dibales langsung kita bisa balas pegang HP. Tapi ini enggak. Sekedarnya ngecek notifikasi aja susah gitu. Harus masuk. Dan dia masuknya kan nggak selalu gini. Misalnya ini lagi pas ke dialer, notifier bisa langsung masuk. Tapi seandainya saya keluarnya dalam posisi ini yang lagi ECG oksigen saya keluar masuk ke ini terus ya saya masuk lagi dia ada di sini jadi saya harus scrolling lagi cari notifier baru saya bisa buka dan ini agak menyebalkan sih kalau buat saya pribadi nggak tahu mungkin di luar sana ada yang fan aja. Nah kekurangan berikutnya adalah dari sisi apa ya watch face-nya sebenarnya bagus-bagus ada di Fando Health-nya. Kita bisa pilih banyak banget, ada free dan masuknya bagus-bagus. Cuma mungkin sayangnya di sini aja ya. Jadi watch face-nya ini kita di sini ada watch face yang utamanya bawaannya 1 2 3 ada 3. Jadi kita cuma bisa simpan 4. Dan yang 3 ini nggak bisa diapa-apain. Jadi ketika kita install watch face baru, yang watch face yang nomor 4 ini bakal keganti gitu. Jadi ya udah kita cuma punya simpanannya adalah 3 watch face utama bawaannya yang nggak bisa kita hapus dan 1 watch face yang kita install. Jadi tiap kali misalnya kita ada beberapa watch face yang mungkin kita suka dari Fando Health-nya kita cuma bisa ambil 1. Jadi kalau nanti mau pakai lagi ya kita install lagi. Kalau udah bosan nanti ganti lagi ya install lagi gitu. Jadi kita nggak bisa nyimpan di sini. Cuma punya 1 simpanan aja dan itu menurut saya untuk harga 500.000 itu jadi agak kekurangan ya karena misal saya pakai Honor Band yang 5 dulu juga watch face-nya banyak juga bisa saya simpan sampai 10 dan itu bisa di custom ya jadi misal bawaannya ada sekian nanti saya bisa hapus-hapusin yang karena mungkin saya nggak suka bawaannya saya ambil yang baru dan itu nggak ada masalah tapi di sini sayangnya nggak bisa jadi itu kekurangan juga. Oke, kekurangan berikutnya adalah dia sambungannya apa ya jadi dia nyambungnya 2 nyambung ke Fando Health dan juga nyambung ke Bluetooth utama kita. Jadi kita bisa sambungan konvensional ya supaya kita bisa pakai fungsi semuanya kayak fungsi dialernya, phonebooknya itu kita harus pakai sambungan Bluetoothnya. Kalau kita pakai sambungan dari Fando Health-nya aja kita nggak dapat. Jadi kita cuma dapat fungsi untuk pemantauan yang apa ya kayak tadi kayak heart rate, blood pressure, oksigen dan ECG itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya nggak dapat. Nah untuk kita mau dapetin tadi kayak Bluetooth call dan lain-lain kita berarti harus nyambungin ke Bluetooth yang biasa dan artinya kita nggak bisa pakai TWS di saat yang sama. Jadi kita harus milih mau Bluetooth call yang ini atau pakai TWS. Saya sih mendingan TWS ya. Oke, kekurangan terakhir yang saya highlight banget yang menurut saya agak fatal dan bikin saya agak trauma sama kayak dulu sama Viata ya. Kurang di janjinya. Jadi kalau kita masuk ke halamannya si Buds-nya ini apa ya? Dia udah banyak banget nih fiturnya keren-keren semuanya. 24 jam SPO2, 24 jam heart rate monitor, 24 jam yang lain-lain semuanya 24 jam. Jadi kalau di sini ada blood pressure 24 jam, oksigen 24 jam, heart rate 24 jam, sleep monitor 24 jam. Tapi kenyataannya itu enggak. Kayak misal dari sleep monitornya aja deh. Sleep monitornya ini kita bisa lihat di helpnya. Dia cuma bisa dari jam 21 sampai jam 9. Sementara di iklannya di Buds ID-nya sendiri bilangnya dia 24 jam. Nah, ini kurang banget sih. Terusnya
apa ya, blood pressure segala macam ya, semuanya dibilangnya 24 jam. Tapi sampai saya bikin video ini saya masih belum dapat gimana nyetingnya. Di sini nggak ada, jujur aja di settingan di sininya nggak ada, di sini nggak ada settingannya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini settingannya, dia nggak ada setting untuk ngatur ini 24 jam. Dan juga di sini juga nggak ada. Kalau kita buka dari device, cuma ada notification setting, application protection, ECG detection, take picture, find device, dial push yang untuk watch face aja. Ini setting, dia nggak ada settingan-settingan yang gimana kita bisa nyeting ini untuk monitoring 24 jam. Jadi saya nggak tahu sih, memang ini dari Buds-nya nggak paham produknya sendiri yang dijual. Kalau nggak paham ya ini blunder banget sih, tapi atau dia mempromosikan sesuatu yang salah. Nah, ini kalau ini kan jadi agak penipuan, atau saya yang nggak ketemu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menemukan di mana settingan 24 jamnya. Boleh kasih tahu di kolom komentar, nanti saya pengen tahu juga. Tapi ya so far sampai video ini saya buat, saya nggak ketemu ya. Nah, oke, kurang lainnya dari sisi aplikasi. Jadi karena saya termasuk yang pakai smartwatch nggak cuma sekedar supaya bisa baca notifikasi, aplikasinya ini jadi agak ngaruh ya. Kayak misal saya pengen tahu ketika saya SpO2 saya berapa, dan itu ada keterangannya kenapanya. Dan biasanya saya dapatnya di Huawei Health itu saya dapat gitu. Jadi ada keterangan, tapi di sini di Vando Health ini benar-benar cuma pencatatan aja, nggak ada yang lain. Kayak misal blood pressure, dia ada blood pressure, ya udah cuma ngasih tahu ini aja gitu. Dia nggak ada saran-saran atau apa, nggak ada keterangan kalau blood pressure segini maksudnya apa, ini kenapa, atau heart rate-nya. Nah di sini kan yang tadi saya sempat bahas 24 jam nggak ada nih gitu. Dia benar-benar on demand aja. Kalau kita mau cek ya bisa, tapi yang tadi ada 24 jam itu nggak ada gitu. Nah, terusnya banyak ya. Jadi saya jadi banyak kurang ya ngasih tahu. Nah, itu. Nah, ini juga nih agak lucu nih. Nah, ini agak malpraktik sih kalau kata saya. Jadi ini tadi saya pakai tadi pagi. Ini jadi dari jam 5 sampai, nah seperti yang sudah saya sebutkan bahwa dia cuma ngitung sleepnya dari jam 9 sampai jam 9. Dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Sama seperti beberapa smartband dan smartwatch Cina yang pernah diimpor dan di rebrand juga di sini. Dan dia apa ya? Saya nggak tahu gimana cara dia baca sleepnya. Jadi kalau selama ini saya pakai Honor Band, pakai Huawei Watch Fit, ketika saya tidur dia tahu tuh. Jadi saya tidur siang dia tahu. Saya tidur jam berapa, saya bangun jam berapa, dan biasanya akurat saya bangun berapa kali dia tahu nih. Jadi ketahuan dari aplikasi saya bangun berapa kali. Nah, ini case-nya baru tadi pagi. Saya belum sempat ngecek untuk sleep-nya karena dia cuma bisa dipakai malam, dan saya kebetulan baterainya habis, jadi saya cas dulu. Dan tadi pagi saya pakai sebelum jam 5, saya pakai dari jam 4 sampai jam 5. Saya berkegiatan, lalu jam 5 saya copot. Saya nggak pakai ini, saya pakai smartwatch saya yang biasa saya pakai, WatchFit. Saya nggak pakai sampai nyaris jam 9. Jam 9 saya pakai lagi. Jadi WatchFit saya lepas, saya pakai lagi hampir jam 9. Dan ternyata dari waktu saya nggak pakai ini, dia ngitung saya tidur. Saya tidur dan saya dapat tidurnya like sleep sampai Nih dari jam 5 sampai jam 7 dia ngitung saya tidur. Jadi saya tidur dari jam 5 sampai jam 7. Jam 7 saya pakai lagi kalau nggak salah, atau dipakai anak saya lupa. Tapi jam 5 sampai jam 7 saya dihitung tidur sama si Monza-nya ini. Jadi makanya saya bilang agak malpraktek ya. Berarti dari sini aja ya hitungannya ya ini nggak akurat sih untuk sleep-nya. Kalau untuk blood pressure ya agak saya nggak bisa bilang akurat atau enggak. Kemarin saya cek sama punya saya yang elektronik agak mirip, dan memang kondisi saya lagi agak kurang darah, dan dia juga nunjukin saya kurang darah. Jadi mungkin akurat di situ, tapi sleep-nya jelas-jelas nggak akurat. Nah, itu sih kekurangannya.
Yang paling fatal menurut saya adalah itu tadi si Buds Monza ini dari promotnya ini banyak banget kelebihannya, tapi sayangnya nggak bisa di delivery di produknya. Mungkin saya yang belum ketemu atau memang memang nggak ada fitur 24 jamnya itu untuk yang lain-lainnya. Jadi ya agak kecewa sih. Oke, sob, mungkin itu aja apa ya review saya. Sebetulnya lebih ke plus minus yang sangat subjektif dari saya pemakaian beberapa hari sama si Buds Monza ini yang lagi digadang-gadang sebagai brand lokal, yang akhirnya saya agak kurang kurang happy juga ya, karena rate-nya masih benar-benar rasa Cina banget. Jadi di sini juga nggak ada logo-logo Buds-nya atau apanya ya. Ya udah polosan gitu aja. Terusnya dalamnya juga masih banyak yang Cina-Cinanya, tapi ya so far sebetulnya ini lumayan bagus itu. Cuma ya tidak sesuai janji aja, karena dibilangnya bisa ini 24 jam SPO2, 24 jam heart tracker, 24 jam yang lain-lain gitu. Jadi kan kalau tapi di sini nggak ada, di sininya nggak ada report 24 jamnya, di aplikasinya juga nggak ada. Sementara kalau kita misal saya pakai Huawei Speed, di sini ada 24 jam heart rate, ya ada 24 jam heart rate gitu. Jadi ketahuan nih dari jam sekian sampai jam sekian ketahuan SPO2-nya kelihatan. Jadi stress levelnya kelihatan, dan dia benar-benar ya ada gitu. Dia nanti secara berkala gitu 24 jam. Jadi kita ketahuan. Nah, di sini nggak dapet nih gitu. Terusnya 24 jam untuk sleep monitoring, bahkan di jamnya sendiri dia tulisannya jelas-jelas dari jam 21 sampai jam 9. So banyak 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 apa ya, banyak yang mengecewakan lah. Dari satu itu aja sebetulnya jadi sangat mengecewakan kalau untuk saya pribadi. Tapi balik lagi, karena ini review, saya bakal jelasin ini pas nggak, oke nggak sih diambil, worth it nggak sih. Kalau kalian mau pakainya buat levelnya apa ya, pakai ada smartwatch yang tadi punya banyak fitur, banyak fungsi, bisa Bluetooth call, bisa baca pesan, dapat notifikasi, ada alarm, bisa ngatur stopwatch, kalkulator. Mungkin kalian butuh kalkulator yang bisa dibawa kemana-mana. Terusnya ya banyak lah untuk ngatur musik, kamera, dan di sini dia ada untuk suaranya ya. Banyak gitu, banyak banget fitur-fiturnya, kuantitas fiturnya banyak, dan tampilannya udah oke punya. Harganya masih di 500 ribuan, mungkin ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian nyarinya yang model kayak saya, yang lebih nggak cuma sekedar keren dilihat, tapi tadi fungsionalnya juga dapat. Terutama sih kalau saya apa yang dijanjikan sama si produsen ini benar-benar bisa didapat sama kita, ya sebaiknya dihindari aja. Mungkin cari yang lain. Apalagi kalau misal tadinya untuk fitness tracker, saya nggak terlalu nyaranin sih, karena fitness trackernya sendiri ya minim sekali gitu, minim sekali. Kayak si Vando Health ini ya udah, misal kayak di sini ada sport, saya jalan ya walking itu aja gitu. Beda banget kalau misal saya pakai yang Huawei Health saya, dimana kalau misal saya buka Huawei Health saya ada mana ya, oke. Jadi kayak misal saya ada exercise-nya, record saya, ini record saya jelas gitu. Record saya jelas, dan dia bisa ngasih saran gitu, ngasih saran. Setelah saya jalan 2 km, pace-nya jelas, chart-nya jelas, di sini ada grafiknya, detailnya juga jelas, dan dia ngasih saran recovery time-nya dari setelah itu berapa jam saya harus recovery untuk bisa optimal lagi, bergerak lagi gitu. Jadi banyak gitu, banyak lebihan dari sisi aplikasinya. Sementara ini ya memang sangat minim sekali. Jadi untuk harga 500 ribu, kalau pengennya untuk tracking kesehatan, fitness, dan lain-lain, saya sangat-sangat tidak menyarankan. Mendingan ambil Huawei Band 6 yang harganya sekarang udah di angka yang sama, bahkan lebih murah dari si Monza. Tapi kalau nyarinya untuk tadi lebih kepada desain yang oke, dipakainya nyaman, kuantitas fiturnya banyak. Saya nggak ngomongin kualitasnya, karena menurut saya kualitasnya kurang, kualitas fiturnya ya. Jadi fiturnya banyak, ada Bluetooth call segala macam, kalender dan lain-lain. Tapi secara kualitasnya saya ngerasa ini kurang. Kualitas fiturnya, bukan kualitas material sih oke.
jadinya banyak kuantitas lah, yang smartwatch lebih butuhnya untuk itu aja bisa diambil. Oke, itu aja reviewan dari saya. Mudah-mudahan infonya manfaat, dan saya masih berharap ada yang bisa ngasih tahu saya. Jadi gimana sih 24 jam sleepnya, ngaktifin 24 jam sleepnya, 24 jam heart rate-nya, 24 jam SpO2-nya seperti yang ada di store-nya si Buds ID-nya. Jadi mudah-mudahan saya yang salah gitu, bahwa sebetulnya si Buds ini juga memang ini ada loh, cuma mungkin saya yang nggak ketemu. Oke, itu aja. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.